Gua tawarin ke kelas-kelas sampai dapat gelar Kang Cuba. Beranjak kuliah masih tetap dagang karena ya kuliah susah kan, ngandelin dari kiriman orang tua. Betul. Sebenarnya bisa aja dikirim, cuman kan nggak enak, malu. Nggak, kurang puas Ya aja kurang gitu. puas. Oke, assalamualaikum. Nah, gua sama Dimas Hadinugraha. Lu gimana kabarnya, men? Gini dong. Siap. Wah, Baik kabar gua. baik. Nah, sekarang my histories lu apa nih untuk sekarang nih? Gua itu lagi bangun usaha. Itu emang dari dulu, dari SMA, kuliah, sampai sekarang lulus itu masih usaha. Usaha. Ya, Awal merintis usaha itu motivasinya apa tuh? ya, Oh, dengar-dengar kan S1 juga ya, bukan sih? ya satu ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Tapi nggak ada Islamnya gua. Oh, kenapa itu? Mungkin butuh Ada cahaya ilahi dan juga inilah panggilan cahaya ilahi Betul. biar lebih ke jalan yang benar lah. Oh, oke. Boleh lah ceritakan sedikit my histories usaha lo nih yang lu tadi kasih tahu nih kepada audiens nonton coba. Ya, jadi dulu gua tuh kan mulai usaha sebenarnya dari SMA ya. Dulu tuh gua jualan keripik cuba. Titik coba. Ya, keripik cuba yang beli di pasar, gue bawa pakai model karung, udah kayak Santa Claus tuh. Santa Claus. Berarti beli bal-balan atau gimana tuh? Enggak, beli berapa plastik lah. Oh, beli Ya, plastikan. plastikan. Satu plastik kan isinya ada 10 atau enggak 15, gue juga lupa kan. Nah, gue jualin agak mahal karena di sekolahan itu mayoritas banyak orang yang mampu. Oh, oke. Gue tawarin ke kelas-kelas sampai dapat gelar Kang Cuba. Kang Cuba. Ya, itu waktu SMA. Tapi lumayan buat jajan, Jajan ya, gitu ya. buat nambah-nambah bensin. Berarti Terus ada dana-dana untuk bantu orang tua juga ya? Masuk nggak itu? enggak sih, lebih ke buat diri sendiri aja. Oh, Terus lebih ke handle diri sendiri ya, ya. pas beranjak kuliah masih tetap dagang karena ya kuliah susah kan, ngandelin dari kiriman orang tua. Betul. Sebenarnya bisa aja dikirim, cuman kan nggak enak, malu. Nggak, kurang puas Ya aja kurang gitu. puas. Betul. Kalau di SMA tuh kan bisa ngambil dari produsen yang emang warga situ atau yang merantau, jadi dia tinggal buat si produknya, macam gorengan, risol, kue, dan beberapa produk-produk yang emang modern, banyak lah pokoknya lah. Dia buat, kita yang ambil. Oke. Nanti janjiannya di mana, tinggal diambil. Nah itu baru tuh ntar kita jual berapa. Jadi April tuh gue mulai usaha Thai tea. April 2019 itu pada saat puasa gue buka Thai tea. Itu pun dengan satu meja aja. Meja, terus ini pokoknya simple lah. Sampai udah seminggu gue beli gerobak sekitar 2 jutaan lah di tukang kayu Madura, itu murah lah. Terus gue juga sekarang ini lagi buka serabi udah 8 bulan. 8 bulan jalan, hampir 8 bulan jalan. Itu berbagai macam topping, dan juga gue buka kondimen lain kayak ayam, nasi ayam, terus roti bakar, terus Indomie, susu murni juga dari Bandung. Apa itu? Susu murni Susu murni yang memang langsung dari peternakannya itu gue jual. Penggelengan bukan sih biasanya? Peternakan susu murni dari susu sapi asli. Itu gue coba yang emang menunya unik. Gue jualan itu di saingannya banyak lah, ada 12 kios, cuman yang buka itu hanya 10 kios Di 8. Bandung? Kita di kota Tangerang. Oh, kota Tangerang. Ya, mereka aneh dengan gua yang dagangannya di situ laku karena perputaran mejanya itu cepat sekali. Gimana tuh bisa perputaran meja
Karena kan di situ kan mejanya itu kan milik bersama, Ah, tapi jatahnya itu 2 sama yang di sebelah sana 2, mungkin 4 lah. 4 meja masing-masing nggak sama dan boleh makan di meja lain gitu. Tapi tetangga dari kios gua tuh sampai bingung kok lapak gua tiap tiap ada pembeli muternya tuh cepet. Hmm. Nah, itu karena gua memainkan teknik marketing. Jadi Apa tuh ketika marketing lu? ketika konsumen datang Hmm. itu langsung gua layanin gitu, Jadi emang secara datengin langsung, oh, jadi direct gitu, langsung. direct. Itu penting banget gitu, kayak eh, mau cari meja ya Pak Bu, atau mau pesan apa Bu Pak, itu penting gitu. Dan produk yang gue jual itu gue targetin pasarnya tuh menengah sama menengah atas. Ada sih yang kondimen murahnya, cuman itu sedikit. Oh, Dan jangan berpatokan di usaha itu, ketika kita punya produk, kita punya kualitas, kita takut menjual agak mahal dikit. Meskipun pasar di sana banyak kan itu menengah bawah. bawah. Ya, itu jangan pernah takut. Karena produk mahal pun, apalagi memiliki kualitas, pasti akan ada peminatnya. Daya tarik yang Iya, utama. karena orang yang datang untuk berkunjung ke kios ataupun ke tempat keramaian seperti kulineran, itu pasti mereka orangnya bawa duit. Pasti Bawa duit. Jadi nggak cuma orang berduit, tapi mereka yang misalkan biasa-biasa aja, misalkan dapat THR atau dia gajian, tapi pasti bawa duit. Nah, itu patokannya. Dan ketika melihat, oh produk ini unik, aneh, nggak ada di sini, mereka pasti akan penasaran gitu. secara tidak langsung ya, karena Iya, prinsip masing-masing untuk pembeli jajan. iya jajan. Betul. Dan ketika konsumen atau pembeli itu merasakan kualitas dan kenikmatan pada produk itu, dia akan melakukan repeat order. Nah, di sini perlunya merawat konsumen agar tetap membeli kembali. Nah, itu perlu tuh dalam usaha. Nah, tadi kan momen untuk target masaran ya untuk wirausaha. Lu bisa jelasin lagi nih kepada penonton supaya yang jualan itu bukan hanya gua tuh udah ngedon sebagai penjual kelas bawah gitu, supaya ada termotivasi untuk wirausaha. Gimana tuh? Dia ngedown. Jadi melihat yang kelas tinggi gitu ya. Nah, Jadi oh gara-gara lihat pesaingnya kelas tinggi, betul. usaha kita kecil, Ah, kita jadi ngedown gitu ya. betul. Gimana tuh? Nah, kalau seperti itu, teman-teman jangan mudah patah semangat dan kecewa. Karena usaha yang besar itu Ya, dibangun dari usaha yang kecil. untuk Ketika usahanya. ya apapun itu, mereka yang sudah berhasil memiliki usaha besar itu mengalami proses yang panjang dan penuh percobaan gitu. Baik itu gagal, diterpa masalah, karyawannya bermasalah dan sebagai macam. struggle pun pasti ada ya gitu. Perlu ketika kita sudah mencoba dan gagal, itu akan terbentuk yang namanya mental usaha. Terbentuknya mental usaha karena struggle itu. Iya, dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Dan orang itu harus merasakan gitu ya. Ya, ketika mental itu sudah terbentuk, jadi teman-teman akan lebih fleksibel untuk memulai usaha gitu. Oh, saya gagal, saya coba lagi atau saya buat inovasi baru lagi di produk ini sehingga produk ini menjadi unik dan dapat diterima oleh konsumen. Oke. Jadi nggak sembarangan ya. Iya. Jadi ada kemauan untuk bisa berinovasi, berwawasan, bertumbuh untuk jadi lebih baik. Iya, karena ketika kita sudah punya niat untuk usaha, kita memulai usaha tersebut, kita mempertahankan usaha tersebut, lalu kita menginovasi dengan inovasi atau terobosan baru, lalu mengembangkan usaha tersebut, itu perlu yang namanya mental yang kuat untuk memulai usaha. Tapi
teman-teman jangan patah semangat dan tetap terus mencoba gitu. Karena apalagi kita masih muda, Betul. atau teman-teman yang memang masih muda atau bahkan di usia yang hampir tua, jangan pernah patah semangat, terus mencoba. Karena kita nggak tahu ujung dari kesuksesan kita itu kapan, dan itu pasti Ada yang masanya. namanya proses itu tidak mengkhianati hasil. Wah, kuncinya jangan patah semangat, terus mencoba. Keberhasilan bakal menyusul, kita nggak ada yang tahu. Intinya kita untuk diikhtiarkan, diusahakan, Allah yang memberinya gitu ya, Ya, kuasanya. Oke. bahkan orang-orang besar pun Hmm. mereka gagal berkali-kali gitu. 1000 kali gitu. Wah. Itu yang Kentucky itu, yang resto terbesar di Indonesia yang Mhm. outletnya sudah di berbagai negara. Di Indonesia pun banyak gitu. Itu 1001. Cuma saya nggak bisa nyebutin brandnya. Ya intinya dari untuk Wirausaha. wirausaha ini udah menarik ya, dari kita melihat dari yang atas itu mereka juga terpatah-patah, terpukul-pukul dengan lika-likunya supaya bisa menjadi sukses. Nah, kita di closing ya, di akhir nih. Apa pesan untuk pendengar nih supaya bisa menikmati perjalanan untuk wirausaha nih, untuk closingan di podcast hari ini? Kalau closingan dari gua, mulai aja dulu. Jangan takut usaha, jangan takut nggak makan. Mhm. Yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil.